Baik, nama saya Meliana, NIM 1810416647, kelas manajemen A2 pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Randi SEMM yang telah membimbing saya dalam membuat laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Latar belakang. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi memiliki karyawan secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki individual dapat mendukung sistem kinerja berdasarkan tim. Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Judul jurnal. Jurnal 1 berpengaruh Jurnal 1 berjudul Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja Karyawan pada PT Transnamuda Sejati Cabang Surabaya, yang disusun oleh Natasha Kalista, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016. Jurnal 2 berjudul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugrah Jakarta, yang disusun oleh Egis Yuni Pramularso, Program Studi Manajemen Perpajakan, Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018. Jurnal 3 berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Manado, yang disusun oleh Max Patiasna, Mike Roring, Wilhelminaru Mawas. Jurnal Administrasi Bisnis. Jurnal 4 berjudul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Witel Bandung, yang disusun oleh Anissa Putri Sutrisno dan Alini Gilang. Jurnal Aset Bisnis dan Manajemen, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2018. Jurnal 5 berjudul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara 4 Persero, Kantor Pusat Medan, yang disusun oleh Julianto Hutasuhud. Universitas Muslim Nusantara Al-Wahsihah, Volume 1, Nomor 1, Mei tahun 2016. Persamaan 5 jurnal. Kelima jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Perbedaan 5 jurnal. Pada artikel jurnal pertama, pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja karyawan pada PT Transnamuda Sejati Cabang Surabaya. Artikel jurnal 2 yang adalah CV Iora
Ainoora Anugrah Jakarta. Artikel jurnal ketiga adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Manado. Artikel jurnal yang keempat adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Witel Bandung. Artikel jurnal kelima adalah PT Perkebunan Nusantara 4, Kantor Pusat Medan. Tahun penulisan kelima jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dan 5 dipublikasikan pada tahun 2016. Artikel jurnal 2 dan 4 dipublikasikan pada tahun 2018. Artikel jurnal 3 tidak ada tahun dipublikasikannya. Latar belakang 5 jurnal. Jurnal yang Jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja Karyawan pada PT Tresnamuda Sejati Cabang Surabaya. PT Tresnamuda Sejati adalah pengaruh pelayaran nasional yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang kargo. PT Tresnamuda Sejati memiliki 10 cabang di Indonesia, salah satunya di Surabaya. PT Tresnamuda Sejati berfokus dalam pelayanan peti kemas untuk layanan domestik dan juga layanan internasional dari semua pelabuhan utama di Indonesia. Judul jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Ainoora Anugrah Jakarta. CV Ainoora Anugrah yang berlokasi di Jalan Pulau Bauran 3 Blok G nomor 8, kawasan industri Pulau Gedung, Jakarta Timur, adalah suatu perusahaan yang meluncurkan produk kecantikan dan kesehatan untuk rambut seperti krim bat, sampo, smoothing, dan kondisioner. Persaingan produk semakin ketat di area global. Perkembangan teknologi informasi dan semakin canggih, dan selera konsumen yang berubah-ubah menjadi CV Ainoora dan perusahaan lain yang sejenis tentunya terus berusaha untuk meningkat target realisasi produksi dan target operasional. Jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Manado. Indikator penilaian kinerja yang di perusahaan pada umumnya meliputi 4 kelompok, yaitu hasil kerja yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, kemampuan karyawan, pelayanan pelanggan, dan meningkatkan karyawan. Jurnal 4 yang berjudul Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Witel Bandung. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Witel Bandung adalah berjumlah 164 orang hingga bulan Oktober 2017. Kompetensi lebih dekat pada kemampuan atau
kapabilitas yang diterapkan dan menghasilkan pegawai atau pimpinan atau jabatan yang menunjukkan kinerja yang menghasilkan disebut mempunyai kompetensi. Jurnal 5 yang berjudul Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 4 Persero, Kantor Pusat Medan, PT Perkebunan Nusantara PTPN adalah salah satu BUMN yang sangat diharapkan pemerintah menjadi sumber pendapatan negara sekaligus dapat menjadi penopang pertumbuhan perekonomian nasional. Landasan teori 5 jurnal. Jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik seseorang dalam melakukan atau berpikir, menyamakan situasi yang mendukung untuk periode waktu cukup lama. Spencer dan Spencer dalam Wibo 2010. Jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah kompetensi adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang selaras dengan aturan kerja yang berlaku di organisasi. Kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh karyawan pada periode tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Jurnal 3, teori yang digunakan oleh penulis adalah kompetensi seseorang yang melaksanakan pekerjaan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jurnal 4, teori yang digunakan oleh penulis adalah manajemen sumber daya manusia. Kompetensi lebih dekat pada kemampuan atau kapabilitas yang diterapkan dan menghasilkan pegawai atau pimpinan atau pejabat yang menunjukkan kinerja yang tinggi disebut mempunyai kompetensi. Landasan teori 5 jurnal. Jurnal 5, teori yang digunakan oleh penulis adalah kajian ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, misalnya disiplin kepemimpinan, budaya perusahaan, motivasi, dan yang lainnya. Metode penelitian 5 jurnal. Jurnal 1, desain penelitian penelitian ini adalah penelitian kasual kooperatif dengan menggunakan data kuantitatif. Jurnal 2, desain penelitian, metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Jurnal 3, desain penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kuat. Pasalong 2012. Jurnal 4, desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kasual. Jurnal 5, desain penelitian, penelitian ini tergolong penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada
populasi berdasarkan besar atau kecil. Hasil penelitian 5 jurnal. Artikel jurnal 1 SRG skill sebesar 0,002 karena tingkat signifikan variabel skill jauh di bawah 0,05. Artikel jurnal 2 presentase yang cukup kecil dari kompetensi terhadap kinerja karyawan hanya 15,7%. Pada artikel jurnal 3, kinerja karyawan akan naik sebesar 0,91. Artikel jurnal 4, kompetensi mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 51% dan sisanya 49% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Artikel jurnal 5, populasinya sebesar 66,3%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelima artikel jurnal di atas menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Saran sama-sama menyarankan agar tetap mempertahankan kompetensi dan lebih ditingkatkan lagi agar kinerja karyawan dapat lebih meningkat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.